Ya, dan untuk mengetahui informasi terkini jalannya evakuasi korban ambruknya Ponpes Al Khozini telah bergabung melalui sambungan Zoom Kepala Pusat Data dan Informasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari. Assalamualaikum, selamat sore Pak Aam. Selamat sore Mas Dino. Iya Pak Aam, update jumlah korban Pak, kalau tadi saya sebutkan 9, apakah ada update terbaru Pak? Ya, berdasarkan laporan yang diterima Pusdalop BNPB per pukul 15.00 waktu Indonesia Barat sore ini, itu untuk total korban jiwa yang sudah berhasil dievakuasi itu 114 orang. Dan rincian sudah dibawa ke rumah sakit dan dalam masa rawat inap itu 13 orang ada di 7 rumah sakit. Kemudian pasien yang sebelumnya dirawat di rumah sakit tapi saat ini sudah keluar dan kembali ke keluarga masing-masing itu ada 90 orang. Ada orang tanpa perawatan medis dan meninggal itu data kami per pukul 15 tadi ada 10 orang Mas Juno. Yang sudah teridentifikasi itu ada 5, kemudian ada 5 lagi yang belum proses identifikasi. Sebenarnya per pagi tadi itu 6, 5 teridentifikasi, 1 belum teridentifikasi, ditambah yang 4 jenazah yang baru diangkat. Baik, paham. Jadi total untuk saat ini 10 ya Pak? 10 yang masih dalam pencarian 53 orang. Yang dalam pencarian 53 ya Pak? Benar, yang masih di bawah ya. Baik, Pak Am, kita tahu bahwa hari ini tadi disebutkan juga kemungkinan akan menggunakan alat berat seperti itu di lapangan karena beberapa alasan. Termasuk yang saya baca bahwa golden time sendiri Pak, beberapa hari ya, ada waktu yang memang akhirnya karena sudah lewat, akhirnya diputuskan untuk menggunakan alat berat dan mendapat izin dari pihak keluarga. Bisa Anda jelaskan terkait ini Pak? Ya, memang dalam fase 3x24 jam pertama fokus pencarian dan penyelamatan, namanya kan operasi pencarian dan penyelamatan ya. Artinya tim harus berfokus pada yang masih bisa diselamatkan dalam kondisi hidup. Ini faktor ini yang menjadi pertimbangan utama. Nah, dalam 2x24 jam pertama itu tim sudah mengidentifikasi ada 16 titik di mana santri ini teridentifikasi terjebak di bawah runtuhan. Ada 16 titik. Nah, beberapa titik dari 16 titik ini itu ada 7 santri yang masih merespon. Ini yang kemudian berhasil diangkat 1, kemudian nambah lagi 1, akhirnya 3 berhasil diangkat. Dan pada akhirnya yang diidentifikasi masih bisa merespon itu bisa diangkat semua. Dan kemarin di hari ketiga kali 24 jam pukul 11 itu tim SAR di lapangan ketika mencoba melakukan komunikasi untuk memastikan apakah masih ada yang bisa kita kejar terlebih dahulu, kita optimalisasi dulu. Karena untuk mengeluarkan korban yang masih teridentifikasi hidup ini kita tentu saja tidak bisa menggunakan alat berat, sangat berisiko. Nah, begitu kemudian tim di lapangan sudah tidak bisa mendapatkan tanda-tanda masih ada korban selamat, baik itu dengan komunikasi, baik itu dengan alat perangkat, thermal, dan seterusnya, maka kemudian dilakukan komunikasi dengan pihak keluarga. Kita juga bisa mengakselerasi kemudian pengangkatan korban yang lain. Artinya, kita tentu saja tidak boleh kehilangan harapan bahwa kita harus optimis bahwa para adik-adik kita santri di sana masih bisa kita selamatkan, tetapi untuk mengakselerasi kita akan mulai menggunakan alat berat karena di beberapa titik sudah mulai mengeluarkan bau-bau yang pertanda ada jasad yang sudah tidak dikebumikan gitu ya, yang masih ada di bawah. Nah, ini untuk mencegah hal seperti ini, pukul 11 waktu Indonesia Barat kemarin sudah dilakukan diskusi dan persetujuan dengan pihak keluarga, dan keluarga santri yang ada kebetulan di lingkungan Ponpes itu menyetujui. Pun penggunaan alat berat ini bukan berarti dengan serta-merta kita menggeser secara acak begitu ya, tumpukan dari lantai yang jatuh. Ini akan dipotong sedikit demi sedikit dengan estimasi
berat dari segmen-segmen ini tidak lebih dari 5 ton. Nah, ini akan kita angkat satu persatu supaya nanti kita bisa membuka ruang lebih lebar lagi Baik. di dalam untuk mempercepat Baik, paham. evakuasi. Jadi ya itu alasan mengapa di hari ketiga ya, lebih dari hari ketiga ini digunakan alat berat karena tadi kita masih menunggu tadi kemungkinan untuk beberapa korban yang masih bisa kita tolong. Berarti Pak, ketika keputusan alat berat ini sudah akan dikerahkan, digunakan seperti itu, dengan kata lain bahwa ya most likely bahwa tidak ada korban yang merespon lagi ya Pak ketika dipanggil, atau tadi Anda menggunakan alat thermal tidak ada tanda-tanda lagi yang masih bisa merespon, seperti itu Pak Am? Nah, jadi dari tim SAR sudah mengeluarkan statement bahwa tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan yang ditemukan di titik-titik yang sudah diidentifikasi sebelumnya menjadi tempat terjebaknya para santri ini. Sehingga kemudian tim di lapangan minta izin untuk mulai mengupayakan percepatan evakuasi untuk kita bisa mengeluarkan korban-korban yang lain. Oke, Pak Am, ini pertanyaan yang sangat awam dari banyak pihak termasuk pemirsa yang menyaksikan ini. Ketika ini terjadi beberapa hari yang lalu Pak, saya pun sempat memulai breaking news ketika ini terjadi ya Pak ya, di hari Minggu ya, Minggu sore something ya. Dan kita tahu bahwa ini juga terjadi seperti itu. Mengapa begitu lama Pak waktu yang ada rentan waktu yang cukup lama yang bagi sebagian orang melihatnya bahwa ini prosesnya terlalu berlarut-larut. Apa yang bisa dijelaskan Pak oleh BNPB? Sebenarnya tidak berlarut-larut ya. Artinya ketika itu terjadi, itu dalam waktu 2 jam itu sudah lebih dari 100 personil SAR yang sudah ada di lapangan. Kemudian dalam waktu 3 jam itu total 332 orang personil SAR yang sudah di lapangan, plus 6 alat berat. Jadi ketika dicoba awal menggunakan alat berat, getaran dari proses pengangkatan yang dicoba lakukan oleh alat berat ini, itu kestabilan gedung-gedung yang saat ini masih ada, yang ada di sekeliling tempat musola ini ambruk. Nah, kalau ini diteruskan, dikhawatirkan gedung tempat belajar yang saat ini masih berdiri itu juga akan ambruk. Nah, kalau itu terjadi, ini akan sangat riskan baik untuk operasi penyelamatan maupun untuk mereka yang kita tahu masih ada tanda-tanda kehidupan di bawah. Nah, lalu kemudian tim SAR tidak menarik mundur seluruh alat berat yang ada. Jadi tidak ada kekurangan alat perangkat, tidak ada kekurangan personil di situ. Salah satu pertimbangan utamanya kenapa kemudian personil menggunakan cara manual itu supaya kita tetap bisa menjamin yang selamat itu bisa kita keluarkan. Jadi ini bukan cepat-cepatan tanpa perhitungan. Baik. Kita tidak bisa gegabah, tidak bisa secara sporadis kemudian naik ke atas, mengangkat ini tanpa mempertimbangkan mungkin celah yang dimiliki oleh santri yang masih hidup itu sangat tipis sekali. Ketika kita geser sedikit tanpa perhitungan yang matang, mungkin itulah yang kemudian menyebabkan fatalitas. Nah, hal seperti yang kemudian tim di lapangan menggunakan cara-cara manual seperti visual ini, diangkat sedikit, ditahan, diangkat sedikit, ditahan supaya bisa menjangkau benar-benar dan memastikan yang hidup bisa kita keluarkan dengan tetap hidup. Baik. Saya perlu sampaikan Mas bahwa tim SAR yang turun ke Sidoarjo ini adalah tim SAR yang pengalamannya tidak hanya di dalam negeri. Mereka pernah kirim ke gempa Turki, gempa Myanmar untuk menghadapi proses-proses serupa. Jadi kita sangat yakini kemampuan mereka dalam menyelamatkan korban. Baik, jadi tadi bukan soal lomba cepat-cepatan ya Pak, karena perhitungan tadi yang Anda sebutkan dan tim SAR juga sudah punya pengalaman baik dalam dan luar negeri dan tentunya punya hitung-hitungan lah Pak ya untuk menjamin semuanya. Dan yang Anda menyebutkan tadi Pak, menarik ketika Anda menyebutkan bahwa pertimbangan dari gedung sekitar. Yang saya tahu juga Pak, bisa Anda juga jelaskan kembali bahwa ini bangunan yang runtuh ini ada bangunan yang berbentuk U yang mengelilingi ya Pak ya, pondok pesantren ini. Yang saya baca juga ini memang ponpesnya cukup tua ya Pak. Dan ada data atau laporan Pak, apakah memang bangunan yang
letter U ini yang mengelilingi tempat robo ini juga memang cukup tua atau seperti apa, Pak? Ya, kalau kita lihat secara penilaian struktur, saya apa tim juga berdiskusi dengan ahli struktur dari beberapa universitas di Surabaya bahwa memang untuk kelaikan struktur sebenarnya bangunan Ponpes ini tidak hanya yang ambruk ya, tapi yang saat ambruk pun sebenarnya tidak memenuhi kelaikan struktur untuk ditempati atau dihuni oleh sekian ratus atau ribu orang. Kolom yang terlalu kecil, proses tambahan bangunan yang tidak disertai dengan penguatan bangunan di bawahnya dan seterusnya. Jadi ini memang menjadi evaluasi secara teknis untuk kita semua bahwa ketika kita membangun struktur yang nantinya akan dihuni, akan digunakan sebagai pusat aktivitas puluhan, ratusan, ribuan orang, maka kita benar-benar harus mempertimbangkan aspek engineering, aspek kelaikan, aspek perhitungan beban dan seterusnya. Karena kealpaan dalam melakukan itu, maka berakibat ratusan nyawa bisa melayang. Ini menjadi pembelajaran utama untuk kita ke depan. Ya, karena informasi yang saya dapat juga Pak, memang Ponpesnya sudah cukup tua ya Pak ya. Dan bangunan ini juga dibangun, masih ada dalam proses renovasi, sementara lantai pertama ini digunakan untuk santri sholat. Jadi memang sangat riskan seperti digambarkan tadi. Satu mungkin Pak, kita tahu proses evakuasi terus berlangsung ya Pak. Dan selanjutnya tadi pengerahan alat berat, apa yang besok atau mungkin dalam beberapa jam ke depan, apa yang bisa kira-kira bisa kita ekspektasi Pak? Karena kita tahu bahwa ada masih puluhan ya Pak di dalam ya Pak ya. Ya, saat ini tim juga bergantung dengan situasi di lapangan, itu akan bekerja seoptimal mungkin. Artinya shifting dan optimalisasi penggunaan waktu juga akan dikejar sedemikian rupa dengan segenap sumber daya yang ada di lapangan supaya proses pengangkatan puing-puing reruntuhan, pemotongan dan pengangkatan yang ada saat ini bisa kita percepat sehingga proses pengangkatan dari 53 adik-adik santri kita yang masih hilang saat ini gitu, kita percepat. Ini fokus kita dalam 1-2 hari ke depan, Mas Bimo. Baik Pak Am, terima kasih atas waktunya ya Pak. Dan teman-teman juga dari BNPB yang sudah bekerja keras. Kita tentunya harapannya memang banyak yang bisa kita selamatkan. Tapi lagi-lagi bukan bicara hitungan cepat-cepat ya Pak ya. Tapi banyak kalkulasi yang perlu kita pertimbangkan. Pak Am sehat-sehat. Semoga semuanya dilancarkan teman-teman di lapangan. Doa terbaik untuk teman-teman di Sidoarjo. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya.